Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Indo Cedes. Video kali ini kita akan masuk ke dalam materi Math Solver. Apa sih itu Math Solver? Bagaimana sih tips supaya kita bisa mengerjakan matematika? Ikuti terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita masuk ke dalam videonya. Oke, di pembahasan pertama kali ini kita akan membahas tentang Math Solver tahap 1, yaitu tips agar bisa mudah belajar matematika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Oke, sebelum kepada materinya kita harus mengerti dulu apa itu yang akan kita bahas. Kali ini kita akan membahas Math Solver. Nah, menurut pengertian Indo Cedes atau menurut pengertian channel ini, Math Solver adalah suatu cara ataupun langkah yang digunakan untuk mempermudah kita agar dapat menyelesaikan ataupun memecahkan soal-soal matematika yang susah menjadi yang mudah untuk dikerjakan, baik itu secara bacaan maupun secara logika. Menurut Wikipedia, Math Solver merupakan pemecahan ataupun penyelesaian matematika agar matematika itu bisa dijelas dan dipahami. Dalam matematika pasti kita memiliki problem. Problem itu merupakan masalah. Nah, apa saja sih masalah dalam menyelesaikan matematika? Yang pertama adalah sulit paham kalimat ataupun teks matematika. Jadi mungkin kalian menemukan soal yang panjang tetapi kalian tidak mengerti cara mengerjakannya. Nah, itu akan kita bahas cara mengerjakannya dengan teks selanjutnya. Oke, yang kedua itu adalah stres terhadap rumus yang banyak ataupun bercabang. Ini mungkin nggak semua orang sulit untuk mengerjakan matematika, tapi mungkin sulit untuk memahami arti konsep matematika dengan rumus. Karena rumus itu juga merupakan penyelesaian sebuah matematika. Kalau seandainya kalian rumusnya tidak mengerti, maka kalian memiliki problem dalam mengerjakan matematika. Harusnya kalian memahami dulu rumus-rumus, minimal rumus-rumus dasarnya terlebih dahulu, supaya kalian bisa lebih cepat paham dengan konsep matematika. Oke, nomor 3 itu adalah soal yang dijelaskan tidak sama dengan soal yang dipertanyakan. Ini merupakan keluhan semua siswa. Kenapa? Karena biasanya guru memberikan soal atau memberikan latihan atau memberikan contoh soal itu dengan mudah, tetapi ketika dipertanyakan soalnya berbeda dengan sangat susah. Mengapa demikian? Soal dari materi tersebut sama, tetapi mungkin konsep soalnya dirubah supaya kalian bisa lebih berpikir lebih jauh. Kemudian nomor 4, logika. Logika yang tidak semua orang bisa dipahami dari matematika. Memang matematika itu memerlukan inspiratif ataupun kreativitas berpikir dalam menentukan jawaban. Jadi kalau seandainya kalian memiliki soal yang susah, maka ada 2 pilihan untuk mengerjakan matematika. Yang pertama itu adalah kalian harus mencari search, atau misalnya kalian mencari konsep-konsep soal yang berhubungan dengan soal yang dipertanyakan, ataupun kalian berkreativitas menentukan rumus dengan merubah variabel utamanya menjadi variabel sesuai dengan rumus yang dipertanyakan. Itu biasanya sulit untuk dipahami oleh kalangan orang yang mungkin sulit untuk belajar matematika. Yang terakhir itu adalah keluhannya adalah keluhan atau cara yang dihitung tidak sama dengan cara yang dijelaskan. Mungkin kalian berpikir kalian sudah menghitung panjang kali lebar kali tinggi, tapi di kalkulator hasilnya berbeda, dan di hasil PG atau kalian misalnya mengerjakan pilihan ganda atau mengerjakan esai dalam soal matematika, hasilnya berbeda dengan yang ada di kalkulator. Mengapa demikian? Kita akan menyelesaikan masalahnya di solusi ini. Oke, kita ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk kepada judul umumnya atau judul yang kita akan tuju, yaitu adalah tips agar matematika dapat dipahami. Yang pertama adalah niat. Niat
kenapa sih harus niat? Kenapa nggak harus yang kita harus cari soal atau cari materi dulu sebelum niat gitu? Oke, niat itu memang harus dipertamakan. Kenapa? Karena kalau kalian tidak niat dari dalam hati, otomatis kalian tidak akan pernah bisa matematika. Kenapa? Kalian yang paling utama itu adalah keimanan, niat. Saya mau bisa matematika, saya ingin bisa matematika. Nah, sedangkan kalau kalian di dalam hati masih bilang matematika itu susah, matematika itu pusing, matematika itu bikin stres, maka kalian belum niat untuk ingin bisa dalam pelajaran matematika. Oke? Kita masuk ke dalam definisi. Menurut Indo CDS, niat merupakan perasaan yang ingin kita lakukan dengan hati dan dilaksanakan tanpa paksaan untuk menjadikan seseorang itu berubah dari sifat yang buruk menjadi sifat yang baik. Itu menurut channel Indo CDS. Menurut Wikipedia, niat merupakan keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Sang Pencipta. Jadi sesuatu yang diniatkan dari dalam hati dan kalian ingin berusaha untuk bisa, maka kalian dapat mudah untuk memahami dan menguasai matematika. Jadi semua yang kita lakukan, semua kegiatan yang kita lakukan harus dilandasi dengan niat. Niat karena Allah, niat karena Tuhan Sang Pencipta, niat dari dalam diri kita, dan niat untuk bisa. Oke? Lanjut materi berikutnya. Oke, untuk materi selanjutnya itu yang kedua adalah catat dan pahami. Arti catat dan pahami di sini adalah kalian mengerti dulu apa yang akan kalian kerjakan. Jadi, kalian yang pertama itu adalah mencatat materi yang kalian ingin pelajari, seperti pengertiannya, rumus-rumus pengerjaannya, contoh soalnya, dan pembahasannya. Itu sangat penting sebelum kita memasuki soal yang susah. Pertama, kalian mencari materi yang mudah, kalian pelajari dulu konsepnya, misalnya pengertiannya. Jadi pengertian bab ini tentang sesuatu yang harus kita kuasai. Oh, ternyata materi ini berarti kita harus pahami dulu terlebih dahulu jalan-jalan ceritanya, supaya kita bisa mengerti matematika itu mudah ataupun susah sih. Sebenarnya matematika itu mudah. Yang pertama adalah kita dilandasi dengan kepercayaan, ingin bisa. Oke. Yang kedua adalah kita harus memahami rumus-rumus pengerjaannya. Maksud rumus-rumus pengerjaannya di sini adalah kalian mencari bentuk umum rumus dalam materi matematika yang akan kalian kerjakan. Misal bentuk umum A pangkat B sama dengan C, Y sama dengan AX ditambah B, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, Y sama dengan A sin WT. Itu bentuk umumnya atau rumus bakunya kalian pahami dulu. Kalian boleh search di Google, itu banyak sekali materi yang berhubungan dengan rumus-rumus baku dalam matematika. Kemudian adalah contoh soal dan pembahasan. Ini merupakan konsep yang paling penting dalam mempelajari matematika. Kenapa? Kalau kalian tidak bisa mengerjakan soal, kalian bisa search di Google, kalian bisa lihat contoh pembahasannya, dan kalian bisa tirukan contoh pembahasan dengan soal yang kalian kerjakan. Jadi, contoh soal itu membantu kalian untuk mengerjakan matematika. Kalian hanya bisa mengikuti rumusnya dengan mengganti angka yang tertera pada contoh soal dan menggantinya kepada soal yang diberikan oleh guru atau soal yang diberikan kepada sumber dari matematika itu. Kemudian adalah pahami. Pahami, kalau kita memahami konteks soal, kita harus menerapkan soal dengan mencari beberapa soal. Seperti yang saya sudah jelaskan, kalau kalian diberi soal, maka kalian harus ikuti contoh soal dan pembahasan dengan merubah angkanya saja. Atau misal merubah konteks soalnya sesuai dengan soal yang dipertanyakan. Kemudian kalian kerjakan dengan melihat catatan ada di catatan yang pengertian atau rumus, kita nggak tahu, sesuai dengan yang dipertanyakan. Dan kalian lakukan berulang-ulang kali. Ini memang harus dilakukan berulang-ulang kali. Kenapa? Karena
sesuatu yang ingin kita capai itu harus dilakukan secara terus-menerus. Baik itu gerakan, baik itu tindakan, maupun baik itu adalah doa, ikhtiar, dan tawakal. Ikhtiar, tawakal, dan berdoa itu sudah harus. Oke, kita ke materi berikutnya. Oke, yang ketiga itu ini mungkin memerlukan banyak data di HP ataupun memerlukan ROM yang lumayan besar. Yang ketiga adalah menggunakan aplikasi pembantu matematika. Kenapa di sini kita menggunakan aplikasi pembantu matematika? Agar kita bisa lebih cepat mengerjakan matematika dengan mudah. Oke, yang pertama itu adalah Microsoft Math. Microsoft Math merupakan aplikasi untuk men-scan matematika atau mengetahui matematika dengan jawabannya bawaan Microsoft. Jadi dengan Microsoft Math kita bisa mempermudah mengerjakan matematika dengan hanya sekali sentuh. Kalau kalian ingin foto, kalian hanya men-scan, kalian tunjukkan kepada gambar yang akan kalian cari hasilnya. Tetapi di sini hanya bisa menggunakan angka dan huruf, tidak bisa menggunakan gambar dan rumus. Jadi di sini hanya bisa menggunakan dua angka dan huruf, misalnya 2x ditambah 3y sama dengan 6 ataupun sejenisnya. Jadi Microsoft Math ini memiliki 3 jenis. Yang pertama itu yang tadi memoto. Yang kedua itu bisa kalian ketik. Kalian mengetik dengan keyboard matematika yang ada disediakan oleh Microsoft Math. Terus yang ketiga itu adalah menggunakan Oke, yang ketiga itu adalah menggunakan scan. Jadi kayak kalian hampir sama seperti foto, cuma ini bedanya kalau foto itu adalah gambar, kalau scan itu kalian menggunakan barcode. Tapi di sini kita lebih mudah mengerjakan matematika. Di situ juga terdapat latihan soal. Kalian boleh cari linknya, nanti saya taruh di deskripsi. Oke, kalian mengerjakan mudah dengan menggunakan Microsoft Math. Oke, yang kedua adalah Photomath. Sama seperti Microsoft Math, cuma bedanya Photomath hanya bisa digunakan untuk memoto, tidak bisa mengetik ataupun memindai. Sama juga hanya dengan Microsoft Math, dia hanya memiliki angka dan huruf. Yang ketiga adalah Automath. Automath itu merupakan suatu bantuan matematika. Dia bisa multitalenta, bisa trigonometri, limit, fungsi, kemudian dan sejenisnya. Jadi di situ banyak banget penjelasan materi yang kita jelaskan. Jadi di situ banyak banget cara supaya kita bisa menyelesaikan matematika dengan mudah dan cepat. Yang terakhir adalah Malmath. Malmath sama seperti Automath, cuma bawaan dari sistem yang berbeda. Oke. Jadi aplikasi pembantu matematika ini sangat berguna untuk kalian yang tidak mau lama-lama mengerjakan matematika. Jadi di situ aplikasinya bisa banget cepat untuk mengerjakan matematika dengan satu kali klik di dalam HP kalian. Oke, kita lanjut materi. Oke, untuk yang keempat ini adalah tips yang terakhir dan ini sangat penting bagi umat beragama. Yang keempat adalah ikhtiar, tawakal, dan berdoa. Jadi kenapa aku yang terakhir ini adalah ikhtiar, tawakal, dan berdoa? Karena kita adalah setelah mengerjakan atau berusaha untuk mengingat dan mempelajari matematika, kalian adalah berikhtiar dulu. Yaitu coba kalian pelajari sedikit demi sedikit dari nomor 1 ke nomor 3 dengan niat yang sangat kalian inginkan untuk kalian bisa matematika. Kemudian adalah bertawakal. Jadi segala sesuatu yang kalian telah usahakan, kalian serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang menciptakan. Jadi kenapa kita harus bertawakal? Karena kalau kita tidak bertawakal, maka usaha kita hanya sebatas di dunia, tidak sebatas di akhirat. Jadi kita harus berikhtiar, bertawakal, dan yang terakhir adalah berdoa. Jadi setelah kalian melakukan semua itu, kalian berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Sang Pencipta, agar matematika kalian bisa melekat di dalam diri kalian, supaya kalian bisa memahami dan mempelajari matematika itu supaya mudah dan jelas. Oke. Itulah beberapa tips dari saya versi Indo CDS.
agar kalian dapat mengerjakan dan memahami matematika. Selebihnya saya mohon maaf apabila saya memiliki kata-kata yang salah dan kata-kata yang belibet seperti tadi, karena semua itu pasti punya salah dan dosa. Oke. Oke, sebelum video ini berakhir, saya akan mengasih sebuah quotes ataupun kata-kata inspiratif buatan Indo CDS sendiri. Oke. Wow. Nice. Wow, panjang sekali. Mungkin kalian malas yang membacanya ya. Oke, akan saya bacakan. Belajar matematika itu ibarat perangkat yang rusak. Jika itu diperbaiki, maka akan menjadi bermanfaat dari yang rusak menjadi berfungsi. Jika tidak diperbaiki, maka barang tersebut tidak bisa berfungsi ataupun berguna seperti fungsi pada barang itu. Begitu juga dengan belajar matematika. Jika kita berusaha untuk menggali matematika itu dan memahaminya sedikit demi sedikit, maka matematika itu mudah untuk dikerjakan dan dimengerti oleh kita. Jika tidak diperdalam ataupun tidak mau mempelajari matematika, maka matematika dalam diri kalian tidak akan ada manfaatnya kalau seandainya kalian tidak bisa memahaminya. Oke, sekian video kali ini pembahasan Math Solver bagian 1 atau tahap 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watch my video and see you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.